Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Perkenalkan, saya Widi Embryum. Jika kamu pertama kali main ke channel ini adalah channel yang membahas seputar dunia burung. Untuk sekarang saya fokuskan untuk membahas seputar perawatan burung lovebird. Jadi jika kamu sedang mencari informasi seputar perawatan harian dan settingan lomba burung lovebird, bisa saya pastikan kamu akan cocok dengan channel ini. Oke, di video ini kita akan sharing tentang birahi dan juga emosi lovebird di gantangan. Jadi nanti kita akan bahas ciri lovebird birahi itu seperti apa, lalu lovebird emosi itu seperti apa. Dan saya akan share trik-triknya untuk menyeimbangkan keduanya. Tentu aja agar lovebird bisa mencapai performa maksimalnya ketika di atas gantangan. Oke, mari kita langsung mulai sharingnya. Kemarin banyak yang sharing tentang beberapa tingkah lovebird gacoan dari teman-teman di gantangan. Dan tentu aja banyak sekali masalah yang terjadi di sana ya. Mulai dari lovebird itu nggak mau kerja sampai dengan banyak tingkah sepanjang sesi gantangan. Jika saya amati, beberapa kasusnya itu dikarenakan ketidakseimbangan antara birahi dan juga emosinya. Memang dalam hal menyeimbangkan birahi dan emosi itu bukan perkara yang mudah ya. Tapi jika kita sampai mengabaikan dan cuek aja dengan masalah ini, tentu aja kita akan disuguhkan dengan beberapa kinerja burung yang cenderung naik turun meskipun settingannya itu sama. Nah, pernah ada yang punya pengalaman nggak nih, meskipun kita udah setting sama, tapi performanya itu biasanya nggak sama? Saya yakin pasti banyak banget ya kasusnya. Sebenarnya sih di arena gantang itu kita dituntut untuk jeli menilai tingkah lovebird sebelum naik gantang. Hasil dari kejelian itulah yang akan menentukan kinerja lovebird di atas gantangan nantinya itu bagus atau enggak. Jadi di sini bukan settingan lomba ketika di rumah yang berpengaruh ya. Karena menurut saya pribadi sih, settingan lomba ketika di rumah itu adalah untuk menyiapkan kondisi fisik lovebird sebelum bertanding. Selebihnya masalah psikis lah yang akan berpengaruh. Makin kamu tahu kondisi dan karakter lovebird saat di gantangan itu, makin mudah pula mempersiapkan gacuan kita dalam segala kemungkinan yang terjadi nantinya di atas gantangan. Baik, anggaplah lovebird kita udah naik gantang nih ya. Selanjutnya saya akan share dulu ciri lovebird birahi tinggi di atas gantangan itu seperti apa. Yang pertama itu burung kebanyakan loncat. Entah itu dari satu tangkringan ke tangkringan yang lain atau dari ruji ke tangkringan. Lalu yang kedua itu lovebird keliling sangkar. Di sini biasanya sih jika kamu nggak pakai plafon, dia akan banyak merambat ke atas dan kadang turun ke lantai sangkar. Dan puncaknya adalah pada lovebird betina itu dia akan banyak ngeleper, sedangkan pada lovebird jantan itu akan banyak manggut-manggut sampai dia ngeluarin millet di mulutnya. Jadi kalau betina itu istilah lainnya selain ngeleper itu mesawat ya. Terkadang juga mereka menggesekkan paruh di sela-sela tiga aktivitas tadi. Dan bisa dipastikan ya, ketika lovebird dalam kondisi over birahi di atas gantangan, maka dia akan berfokus hanya pada birahinya sendiri dan lupakan soal ngekek, karena itu akan jarang terjadi. Oh ya, berbeda dengan lovebird konslet ya. Pada lovebird konslet itu mereka akan tetap kerja meskipun dalam kondisi over birahi. Hanya saja saya rasa nggak maksimal kerjanya. Biasanya kerja mereka maksimal itu ketika birahi sudah terlampiaskan saat settingan lomba ketika di rumah. Jadi biasanya untuk lovebird jantan yang konslet itu ketika di rumah dia udah kawin atau sudah melepaskan birahinya, itu kerjanya jadi maksimal. Nah, bisa dipastikan artinya di sini ketika di atas gantangan itu memang akan muncul birahi, cuma nggak sampai memuncak atau over. Gimana pun juga birahilah yang akan mempengaruhi alasan burung itu mau berkicau atau enggak. Jadi alasan sebenarnya burung itu berkicau dasarnya adalah karena birahi ini ya. Karena birahi itulah lovebird akan ngekek untuk menarik perhatian lovebird lain. Oke, setelah birahi kita lanjut ke over emosi di atas gantangan ya. Langsung aja, yang pertama itu lovebird akan menggigit ruji. Ini bisa dari ruji samping, bisa juga dari ruji atas jika teman-teman itu nggak pakai plafon. Lalu selanjutnya dia akan mengejar-ngejar lovebird yang menjadi target emosinya. Biasanya sih dalam satu sesi itu maksimal 2 ekor target emosi, tapi kebanyakan kasusnya hanya satu yang akan dia kejar-kejar. Jadi silakan teman-teman pantau lovebird-nya ketika dia itu ngejar-ngejar, itu biasanya hanya pada satu lovebird yang dia fokuskan ya. Ciri selanjutnya itu jika dia ngekek, maka dia akan sambil gigit ruji.
Pada lober emosi juga ada tingkah gesekin paruh, hanya saja setelah gesekin paruh mereka akan gigit ruji. Berbeda dengan lober yang birahi tadi ya, dimana ketika dia birahi itu setelah gesekin paruh dia jadi banyak tingkah aja tanpa ada aktivitas yang merusak. Nah, anggaplah sekarang kita udah tahu nih lober kita itu berada dalam satu kondisi tadi. Jadi entah itu over birahi atau over emosi. Saran saya selanjutnya adalah pelajarilah treatment apa yang kamu lakukan sebelum dia naik gantang tadi, dan itu akan menjadi alasan lober itu over birahi atau over emosi. Selanjutnya nanti kita bisa hafalin tuh tadi treatmentnya apa aja, selanjutnya bisa kita koreksi. Lalu perhatikan juga lawan lober kita di atas itu seperti apa, dan juga tingkat mental dari lober kita itu seperti apa. Untuk yang ini tuh hanya akan terjadi di lober single, karena mental terhadap lawanlah yang akan mempengaruhi performa dia. Tapi jika gacuan kita itu udah berpasangan, seharusnya udah nggak perlu dipedulikan masalah itu. Ini juga kalau pasangannya cocok ya, karena ketika kita sudah menemukan pasangan yang cocok untuk gacuan kita tuh, lober akan mengubah fungsi kekeannya menjadi aktivitas memanggil atau menandai keberadaannya kepada pasangannya. Sedangkan kalau lober single itu kekeannya adalah aktivitas untuk ajang eksistensi terhadap lober lain. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, tahapan selanjutnya saya akan share cara menurunkan dan menaikkan birahi dan juga emosi ya. Ini adalah cara yang biasanya saya lakukan ketika berada di lapangan. Baik, kita mulai dari cara menaikkan birahi dulu. Cara tercepat menaikkan birahi di sini ada dua macam. Yang pertama itu bisa melalui extra fooding kangkung, lalu pemberian kenari seed, lalu bisa juga pemberian kuaci. Lalu cara yang kedua itu bisa kita track dengan lober lawan jenis. Jadi anggaplah kita main 2 sesi ini dan ternyata tingkat birahi itu kurang. Maka bisa dilakukan cara yang sudah saya sebutkan tadi 15 menit sebelum gantang. Jadi ada jedanya untuk melakukan treatment ini, itu nggak boleh langsung ya. Jadi biasanya kalau saya sih melakukannya 15 menit sebelum naik gantang. Itu yang paling efektif seperti itu. Selanjutnya cara menurunkan birahi. Ini ada 2 cara juga yang biasanya saya lakukan. Hanya saja untuk menurunkan birahi itu saya akui paling susah. Jadi lebih baik menaikkan tingkat birahi daripada menurunkan tingkat birahinya. Untuk menurunkan birahi biasanya saya akan memandikan burung. Ini cara yang umum ya. Dan biasanya juga banyak yang tanya, kalau burungnya kena air malah birahi itu gimana? Silakan teman-teman bisa dicoba, diasingkan dan dikasih extra fooding timun. Hanya itu sih cara tercepat menurut saya. Jadi jika teman-teman ada cara lain silahkan share di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke masalah emosi tadi. Cara menaikkan emosi adalah dengan di-track lober sejenis kelamin dan boleh dengan lober muda. Jadi silakan teman-teman pilih mau di-track dengan lober paut jika teman-teman itu lobernya dewasa, atau jika ada opsi kedua itu adalah dengan yang sejenis kelamin. Ini berfungsi agar birahinya itu nggak ikutan naik, jadi yang naik itu hanya emosinya aja. Lalu bisa juga dalam kondisi di kerodong itu dekatkan dengan suara kumpulan lober. Itu cara tercepat yang biasanya saya lakukan ya. Selanjutnya gimana nih jika emosi ketinggian dan kita ingin menurunkannya? Untuk cara ini tuh sama dengan cara menurunkan birahi, yaitu dengan cara mandi. Itu yang umum dilakukan. Jadi mandi di sini itu memiliki 2 fungsi ya. Artinya air itu sebagai penetral, dan ini juga tidak berfungsi jika lober itu kena air malah birahi. Jadi untuk lober yang ketika kena air itu jadi birahi, ini bagi saya sih cukup sulit untuk menyeting lober dengan tipe yang seperti itu. Nah, cara yang kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk menurunkan emosinya itu adalah bisa dengan cara kita ajak main dan suapin makanan kesukaannya sampai ke titik cukup kenyang. Jadi nggak boleh terlalu kenyang ya. Dengan cara ini akan mengalihkan perhatiannya agar emosinya itu terbuang. Jadi fungsinya ketika kita menyuapin burung itu selain akan membuat dia cukup bertenaga ketika nanti naik gantangan, juga sebagai treatment pembuang emosi.
Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk silahkan dibantu subscribe dulu dengan cara klik tulisan subscribe warna merah. Dan jangan lupa klik gambar loncengnya juga ya. Dengan begitu kamu sudah berpartisipasi dalam pengembangan channel ini dan akan mendapatkan notifikasi gratis ketika saya upload video baru. Oke, saya rasa info seputar birahi dan emosi sudah selesai dibahas ya. Semoga dengan menonton sampai akhir, kalian bisa lebih mudah menyeimbangkan birahi dan emosi dari lober gacuan kalian. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini menarik. Tetap rawat lober kalian baik-baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Akhir kata, saya Widhi Emperium pamit undur diri. Sampai jumpa insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.